Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliza Tazkiyatun Zahra. Saya di sini akan menjelaskan tentang bisnis plan. Bisnis plan adalah dokumen yang memuat tujuan bisnis, data proyeksi, dan rencana untuk mencapainya. Beberapa sajian dokumen bisa dalam beberapa macam. Yang pertama ada dokumen tertulis yang disajikan di Microsoft Word. Yang kedua ada dokumen presentasi disajikan di Microsoft PowerPoint. Yang ketiga dokumen berbentuk animasi sederhana. Nah, di zaman sekarang semua passion bisa dijadikan sebagai income. Karena itu semua hal bisa jadi bisnis. Dan teknologi yang tepat sebagai contoh kita memperlakukan laptop atau PC. 9 elemen dalam bisnis plan. Yang pertama ada executive summary, paling banyak dilirik oleh investor. Pengertiannya adalah sebagai pembuka sebuah bisnis plan yang memberikan gambaran umum, singkat, jelas dari sebuah bisnis. Untuk memulai sebuah executive summary bisa menggunakan konsep elevator pitch, yaitu suatu atau dua paragraf yang tidak perlu dibaca lebih dari 60 detik. Dalam paragraf ini harus bisa menjelaskan apa perusahaan atau bisnis, produk atau jasa, manfaat untuk orang dan siapa, dan keunikan bisnis di pasaran. Contohnya, perusahaan A, kami menjual cupcake rendah gula yang menjaga asupan dan kesehatan anak. Praktis sebagai bekal, dibuat homemade, dan berbentuk dinosaurus yang menarik. Perusahaan B, kami memberikan jasa sales yang menjembatani pengrajin kayu jati dan konsumen dengan sistem pesan custom melalui aplikasi online. Ada B, mission statement. Isinya adalah visi dan misi perusahaan atau sebuah bisnis. Ada C, business value, panduan sikap etika dan attitude terhadap konsumen dan masyarakat. Yang kedua ada company description, bertujuan memberikan gambaran dan informasi lengkap tentang bisnis dan perusahaan, dan pastikan value perusahaan atau bisnis itu cocok dengan diri sendiri atau membuat investor yakin. Nah, ada beberapa contoh company description. Ada A, mission and values, menuliskan kembali bisa dengan cara berbeda atau kalimat berbeda, menjelaskan kembali value dan misi perusahaan atau bisnis yang dibangun. Business value, nilai-nilai yang dijunjung dalam praktek bisnis sebagai panduan etika terhadap shareholder, stakeholder, ataupun konsumen. B ada lokasi. Lokasi meliputi tempat perusahaan, akses, mobilisasi, dan lain-lain. Ada C, legal structure, mengenal legalisasi perusahaan, entah itu PT ataupun CP. Dan jika belum ada legalisasinya, sebutkan rencana-rencana ke depannya untuk perusahaan. D ada achievement atau prestasi, apa yang sudah terjadi sebelumnya atau pencapaian-pencapaian sebelumnya. Yang ketiga ada service and product, merupakan hati dan jiwa dari bisnis plan, menjelaskan tentang produk dan jasa sebagai solusi yang ditawarkan pada pasar, menjabarkan produk atau jasa yang dijual dalam bentuk apa, menawarkan produk, formasikan bentuk penjualan lebih luas lagi dengan menjelaskan 3 poin. Ada A, problem to be solved, masalah yang akan diselesaikan atau produk yang akan menyelesaikan masalah di suatu masyarakat. B, ada solusi, menjelaskan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah tersebut, dijabarkan bahwa produk atau jasa bisa menyelesaikan masalahnya. C, ada value proposition. Ini adalah nilai untuk pada produk yang makin eksklusif yang dimiliki oleh produk yang akan menyelesaikan masalah-masalah konsumen. Semakin unik barang atau jasa, maka akan semakin bagus. Yang keempat, ada market analysis. Ini adalah bagian yang menjelaskan lebih detail, lebih jelas soal target pasar karena pada pengertiannya memberikan jabaran analisa target pasar, industri, kompetisi di pasar serupa, dan konsumen bisnismu. Karena sebuah market analysis yang baik itu bisa membantu beberapa hal, diantaranya
A. Ada mengurangi resiko. B. Dasar strategi. C. Produk yang tepat. Seperti siapa saja customer, berapa banyak customer, seberapa besar mereka akan belanja, di mana habitat mereka akan berbelanja, dan berapa besar alokasi dana untuk mengatasi masalah mereka. Ini semua adalah bagian dari market analysis. Di bagian ini perlu riset yang sangat kuat. Teknologi berperan sangat penting. Di bagian ini, market research dapat menggunakan berbagai tools online seperti Analytics, Brains24, Trends, SurveyMonkey, dan lain-lain. Nah, di antaranya ada A. Industry Description, penggambaran sebesar apa bidang pasar, jumlah pasar, dan pembeli, dan akan sebesar apa nantinya menurut proyeksi. Sampaikan dengan data atau grafik bila perlu. B. Ada target audience, buat suatu persona atau penggambaran detail tapi umum tentang pembeli atau target pembeli. Karena dilihat dari pengertian persona adalah menggambarkan karakter target audience atau konsumen secara umum berdasarkan stereo. Masukkan data geografis dan data lainnya seperti hobi, uang saku, pengeluaran bulanan, status, dan lain-lain. C. Ada competitive analysis, menjelaskan tentang siapa saja kompetitor yang akan menyaingi produk atau jasa yang ditawarkan, dan apa tantangan ketika kamu menghadapi akan memasuki pasar ini, dan berhadapan dengan kompetitor. D. Ada projection, proyeksi atau penggambaran secara umum tentang beberapa dana yang akan digunakan oleh pasar atau industri per individuannya untuk barang atau jasa yang serupa. Untuk menghitung proyeksi total, iringi dengan data biaya atau cost dan harga. Yang kelima ada kompetitor dan benchmark. Yang keenam ada marketing plan and strategi. Yang ketujuh ada organization dan management. Yang kedelapan ada financial. Yang terakhir ada closing and context. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.